Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Ya, hari ini bertemu lagi dengan pelajaran prakarya. Ya, pertemuan yang pertama. Perkenalkan, nama Ibu Dini Erlinda Winuri, biasa dipanggil Ibu Erlinda. Di sini Ibu mengampu mata pelajaran prakarya kelas 7E, F, G, dan H. Sedangkan untuk BK-nya atau bimbingan dan konselingnya, Bu Linda mengampu kelas 8A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jadi untuk anak-anak bisa memanggil nama Ibu Bu Erlinda. Next, perkenalan udah. Selanjutnya kita masuk ke materinya. Oke, untuk materi prakarya kelas 7 semester 1 atau semester ganjil ini itu ada 6 bab yang akan kita pelajari. Yang pertama itu kerajinan serat, kedua kerajinan tekstil, 3 teknologi konstruksi miniatur rumah, 4 budidaya tanaman sayur, 5 pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman, 6 pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Oke, untuk sekarang kita hanya sedikit membahas tentang apa sih yang akan kita pelajari, sedangkan untuk pendalamannya insya Allah di pertemuan selanjutnya. Oke, next, yang pertama kita akan membahas tentang kerajinan serat. Di situ ada pokok bahasannya. Yang A itu tentang pengertian serat. Serat itu ternyata juga jenisnya macam-macam ya. Di situ ada 2 jenis dan karakteristik bahan serat. Yang pertama itu serat dari tumbuhan. Itu ada 4 jenis. Ada serat dari biji, batang, daun, dan buah. Terus serat yang kedua itu serat yang berasal dari hewan. Nah, itu ada 2 jenis. Yang pertama itu serat dari stapel. Yang kedua itu serat dari filamen. Apa itu, Bu? Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Next, itu yang C. Setelah kita menentukan serat apa sih yang akan kita gunakan, di situ kita akan melakukan proses pengolahan bahan serat. Nah, di situ prosesnya ada 4. Yang pertama itu pemintalan benang, kedua penggulungan benang, ketiga pencelupan warna, jadi diberi warna gitu ya. Terus yang keempat itu penenunan benang menjadi kain. Next, setelah itu ada proses produksi kerajinan bahan serat. Nah, di situ juga ada 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama itu kita bisa menggunakan dengan cara menenun, yang kedua itu dengan cara menjahit, atau yang ketiga itu dengan cara mengikat. Next, kita juga harus memperhatikan tentang produk tersebut. Produk dari proses kerajinan serat tersebut itu juga harus memperhatikan 5 hal. Yang pertama itu tentang kegunaannya atau utility, yang kedua kenyamanan atau comfortable, yang ketiga keluasan atau flexibility, 4 keamanan atau safety, 5 keindahan atau aesthetic. Setelah produk jadi, tentu kita harus dikemas. Tujuannya untuk apa? Untuk mempasarkan atau memproduksi produk tersebut ke konsumen. Nah, ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam pengemasan produk. Pertama, untuk menjual produk, kedua untuk melindungi produk, 3 memudahkan penggunaan produk, 4 memperindah ya. Nah, yang G ini ada beberapa macam contoh proyek kerajinan bahan serat. Nah, itu ada 7, tapi ternyata di luar sana masih banyak lagi yang lain. Salah satunya itu tentang tas dari eceng gondok, 2 tempat pensil dari pelepah pisang, 3 kerajinan dari daun pandan, 4 vas bunga dari serabut kelapa, 5 boneka dari serabut kelapa, 6 tas dari anyaman daun pisang kering, 7 bantal dari bahan kapuk. Biasanya yang sering sekali kita lihat atau familiar banget itu yang poin 7 ya. Oke, next. Untuk pertemuan sekarang mungkin itu aja. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, jaga kesehatan.